Tangannya begini, Kakinya ditekuk. kakinya ditekuk. Bukan pakai ya, batu. kayak gini. Iya, Kukunya pendek. dia seret ke atas. Bawa yang dia guling ke bawah. Harus koko mati. Di situ pas terakhir dicegat itu waktu sebelum dagang. Kakak mau Kakak nanti yang rumah kayak gini juga, itu aja pesan terakhir. Diviralkan terus Pak. Ada yang datang dari Malaysia. ini air terjun setelah motor. Ini naik bang. Ini poskonya. Air terjun.
dari kediaman Nia tadi menuju ke lokasi dikuburnya Nia pertama kali oleh si pelaku. Jadi ini jalan ke lokasinya teman-teman. Ya Pak. Iya Pak. Ini jalannya sudah bersih ya teman-teman, karena sering dilalui oleh warga pada saat kejadian. Jadi jarak dari lokasi pertama ke tempat yang dikuburkan ini kurang lebih berjarak sekitar 200 meter. Di sekelilingnya memang merupakan kawasan perkebunan masyarakat ini teman-teman. Jadi lokasi ini banyak ditumbuhi pohon durian. Dan lokasi dari mushola tadi berjarak sekitar kurang lebih 200 meteran juga teman-teman. Dan lokasi ditemukannya Nia terkubur ini sudah dikasih polis line atau garis polisi. Dan kemungkinan si korban ini diseret dari atas sana ya teman-teman. Karena lokasinya pertama disekap itu berada di ujung sana. Jadi jarak dari TKP pertama ke TKP yang ketiga ini ya. Yang ketiga ini lumayan jauh ya kan? Ada sekitar 200 meteran. Lebih, sekira lebih. Iya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana susahnya membawa jasad si korban ya. Harus menanjak bukit. Harus menanjak bukit. Lalu sampai ke lokasi ini. Ini rute yang dilalui oleh pelaku ya. atau tersangka. Sampai ke bawah itu, teman-teman. Kita coba lihat ke atas teman-teman. Ini kemungkinan jalur, karena hanya ini jalanan yang agak bersih untuk dilalui si pelaku. Jadi dia menggiring korbannya dari bawah lereng bukit menuju ke atas bukit ini. Kemudian si pelaku ini kemungkinan menyeret korban sampai ke bawah sini. Dan di sanalah almarhumah Nia dikuburkan oleh si pelaku. Pada hari Minggu ya. Dan di bawah sini juga terdapat lahan persawahan. 8 September 2024. Jadi pelaku ini memang sudah mengenali lokasi kampung ini. Jadi selama 11 pelariannya si pelaku ini memang sangat licin. Ini terangnya kemana di situ di daun itu, di daun bambu itu yang di situ. Dari informasi si korban dikuburkan tidak terlalu dalam. Iya Bu, itulah ceritanya Bu. Karena ada pondok-pondok di situ. Mungkin dia sebentar ya, baru dia di sini lanjutannya. Berarti kemungkinan dia nggak bawa jenazah Nia ini
bukan melalui jalan raya itu ya Enggak, Pak ya. bukan. Bisa jadi dari atas itu ya. Soalnya dia ketemu kerudungannya kan udah berbukit Iya. gitu. Oh, di lereng. Kedua ya. Sini ya Pak ya. Iya. Jadi jilbabnya ditemukan di lereng bukit ya Pak? Dari bukit yang tadi ya. Iya. Atas bukit ini ya? Iya. Kalau yang bukit otomatis dia seret ke atas kan. Iya. Jadi mau kubur risiko dari mana? Dari sini atau dari situ? Tidak Dari ada. situ Dari situ yang mana? Tadi kan ada garis polisi. Garis polisi sebelah sini ketemu makan makanan goreng-gorengannya. Berarti kan ada melintas jalan ke atas ke sini ya. Ah, iya. Kan? Nah, berarti dia seret dari sini Iya. ke atas bukit ke sini jadi kan. Iya. Sampainya sini. Ya kalau bawanya mungkin dia guling ke bawah otomatis Iya, kan ini kena otomatis, iya. terjal kan. Dia pinang-pinang ini sebagai saksi dia dikubur tuh. Sama tuh. Dari sini dibawa dari atas juga banyak. Iya, emang dari situ dia naiknya. Berarti di Kerajaan di atas semua. Di kubur tu. Pondok atas tu. Sudah dia bawa dia. Ya ada dibunuh bukan tadi dia boleh Ya buat. mungkin dalam keadaan kritis dia dikubur nggak tahu apa ya. Ya bisa jadi kan. Kakinya dilipat, tangannya begini Bu. Oh, tangannya. Jadi pas- kaki diikat. Ya, dilipat gitu. Oh, lipat gitu. Dilipat gini ini. Bapak yang pamannya itu yang dari Pekanbaru dari mana? Dari Duri. Dari Dari Dumai. Iya dari Dumai itu ya. Nah, kita kan pamannya emaknya itu Iya. kenakan sama kita. Dia tahu ungku lah sama Iya. awak sama emaknya dia. Kalau ungku jatuhnya tuh gaek. Iya gaib benar sama. Jadi Pak, sini ini kemarin itu Pak, kakinya diikat ya? Tangannya begini, Kakinya ditekuk. kakinya ditekuk. Oh, di kubur itu. Kaki Ya di kalau dalam kuburnya cuma selutut. Gambarnya 30 cm namanya. Ya ke 40-an lah, 40-50 lah. Gitu kan ini. Iya. ada informasi yang beredar katanya ditimpa pakai batu. Kayak gini. Iya. Ya, ditaruh batu ya kan? Pendek namanya. Ya, kalau ke belakang nggak mungkin dodok kecil, pasti ke muku. Ditekuk ini boleh. Kan sama aja anak baru lahir ya, Mas. Yang di dalam parit. Jadi posisi dikuburkan gimana posisinya? Jongkok? Enggak tuh miring. Oh miring, dimiringkannya? Dimiringkan. Kalau dilihat dalam video aja dimiring. Ya dimiringkan benar. Iya, Nah dimiringkan. Oh dimiringkan dia. Karena ini Cuma kan kakinya ditekuk ya? Iya, ditekuk, diikat kayak gini ya. Ini namanya. Cukup. Cukup pendek sebenarnya. setelah itu baru ditutup sama daun-daunan gitu. Gimana Pak? Setelah itu baru ditutup sama daun-daunan. Oh ya sama daun-daunnya. Ada timbul tanah dah. Enggak, iya timbul tanah. Ya timbul tanah mungkin. Cuma tangannya aja nampak ketek, kalau aja anak ketek itu. Oh di luar. Tangannya masih nongol gitu. Kan yang nemuin kan anak kecil Pak. Apa ikat rambutnya kesangkut di dekat itu. Ini punya siapa? Ini Bu kata anaknya. Wah dikasih ke tim SAR kan, baru disuruh cari, baru itulah didapat itu. Nah, jadi di sinilah si pelaku mengubur jasad korban Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan. Jadi kronologi ditemukannya si korban itu berasal dari aksesoris yang dipakai si korban, itu berupa gelang tangan. Jadi teman-teman, tidak jauh dari Nia dikuburkan. Iya ya Pak, di bawah ini terdapat aliran anak sungai. Jadi si pelaku membuang pakaian Nia ke saluran yang di bawah ini. Jadi salurannya di bawah sini. Kita coba melihat ke bawah. Karena jalanan ini juga tidak dikasih garis polisi atau polis line. Yang dikasih cuman yang di atas. Jadi kita coba bergerak ke arah bawah sini. Dan jalanan ini pun sudah sering dilewati oleh orang-orang yang mencari sini waktu itu. Jadi ini udah kelihatan salurannya teman-teman.
Jadi disinilah pakaian korban almarhumahnya dibuang oleh si pelaku. Jadi di sekitaran sungai ini memang terdapat hamparan sawah yang cukup luas nih teman-teman. Jadi hamparan sawahnya cukup luas di samping saluran ini. Namun yang jadi pertanyaan hingga saat ini, apakah si pelaku ini melakukan aksinya sendirian atau dibantu oleh teman-temannya? Dan di sini ada juga video beberapa waktu yang lalu saya lihat petugas kepolisian mencari alat bukti di depan saya ini teman-teman.